Tips mendesain presentasi seminar proposal. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Andre Torodatu, NIM 217 611 225. Kelas F. Metode mata kuliah metode penelitian teknik informatika. Yang pertama, latar belakang masalah. Poin pertama, kemajuan iptek. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi berbagai penelitian semakin berkembang pesat. Kemajuan iptek telah banyak membantu berbagai aktivitas manusia dalam berbagai kegiatan, terlebih untuk bidang olahraga, telah membantu dalam bidang latihan maupun pertandingan. Poin kedua, manusia sendirilah yang menjadi subjek utama faktor iptek dikembangkan. Dukungan iptek turut banyak membantu atlet-atlet untuk berprestasi, sehingga dalam mulai dari pencairan bakat, latihan tes, pengukuran hingga pertandingan pun atlet dan pelatih terbantu. Poin yang ketiga, menurut Sarmini pada tahun 1995 menjelaskan, tes adalah suatu alat untuk prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan yang sudah tertentu. Yang keempat, menurut Bompa 1990, untuk mendefinisi bakat anak usia dini dapat dilakukan dengan seleksi alamiah dan seleksi ilmiah. Identifikasi masalah. Poin pertama, Indonesia menjadi negara konsumen untuk perkembangan alat-alat modern di bidang iptek karena produktivitasnya masih rendah. Poin yang kedua, alat ukur berat badan dan tinggi badan yang masih dioperasikan secara manual dan terpisah sehingga kurang efektif dan efisien. Modifikasi alat ukur berat dan tinggi badan elektrik yang terintegrasi belum banyak ditemukan dan dikembangkan. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada pengembangan alat ukur tinggi badan dan berat badan. Badan digital dan integrasi. Alat ukur tinggi badan memberikan keefektifan secara efektif tes dan pengukuran. Beralih ke rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan alat ukur berat badan dan tinggi badan digital dan yang terintegrasi. Tujuan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk alat ukur tinggi badan dan berat badan yang terintegrasi guna memberikan keefektifan dalam tes dan pengukuran. Spesifikasi produk. Poin pertama dari spesifikasi produk. Hasil produk penelitian berjudul alat ukur tinggi badan dan berat badan digital yang terintegrasi. Poin yang kedua, alat yang digunakan sebagai sensor yaitu Arduino Uno R3 adalah board microcontroller berbasis ATmega 328. Yang keempat, display LED 16x2 berfungsi sebagai penampilan karakter yang diinput melalui keypad. Yang keempat, sensor ping merupakan sensor ultrasonik
yang dapat mendefinisikan jarak objek. Manfaat penelitian. Poin pertama dari manfaat penelitian, memberi keefektifan kerja testor dan pelatihan dalam perekrutan secara latihan atlet, khususnya pada kegiatan tes dan pengukuran olahraga. Poin yang kedua merupakan inovasi baru berupa alat ukur tinggi dan berat badan elektrik yang lebih efektif dan efisien saat digunakan untuk perekrutan atlet atau tes dan pengukuran menjelang kompetisi. Dapat dijadikan solusi dari permasalahan olahraga prestasi. Asumsi dan batasan pengembangan. Poin pertama, penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Alat ukur tinggi badan dan berat badan digital yang terintegrasi terbatas hanya pada tes dan pengukuran antropometri manusia saja. Pengembangan dilakukan menyesuaikan kondisi waktu dan biaya yang ada. Perlengkapan stadimeter atau pita pengukur yang dilekatkan dengan secara vertikal di dinding dengan tingkat ketelitian sampai 0,1 cm. Sebaiknya diinginkan tidak mengandung papan yang mudah mengerut. Apabila menggunakan pita pengukur, dipersiapkan pula segitiga siku-siku. Permukaan lantai yang dipergunakan harus rata dan padat. Prosedur pengukuran. Testi berdiri tegak tanpa alas kaki. Tumit pantat dan kedua bahu menekan pada stadiometer atau pita pengukur. Yang kedua, tumit sejajar dengan kedua lengan yang menggantung bebas di samping badan dengan telapak tangan menghadap ke arah paha. Yang ketiga, dengan berhati-hati tester menetapkan kepala testi di belakang telinga agak tegak sehingga tubuh tertentang secara penuh. Penilaian pengukuran. Catatlah tinggi badan dalam posisi berdiri tersebut dengan ketelitian mendekati 0,1 cm. Menurut Iriato, tahun 2007 nomor 74, cara menghitung indeks massa tubuh menggunakan formulasi adalah sebagai berikut. Berat badan. Menurut Kartini, adalah seorang mahasiswa yang berusia 19 tahun, memiliki tinggi badan 156 cm, dengan berat badan 50 kg. Perhitungan adalah sebagai berikut. IMT sama dengan 50. Dengan demikian, dapat disimpulkan status gizi IMT Kartini adalah normal. Hal yang mempengaruhi dimensi antropometri manusia adalah sebagai berikut. Umur, jenis kelamin, rumpun, dan suku bangsa, sosial ekonomi, dan konsumsi gizi yang diperoleh. Hakikat terintegrasi. Terintegrasi berasal dari